Konflik antara si Rewel dan pasukan HS di Gaza telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan luka-luka, termasuk anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Situasi ini mendorong berbagai negara untuk mencari solusi yang gunanya tuh untuk ngebantu warga sipil yang terdampak. Baru-baru ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia tuh siap memberikan tempat tinggal sementara bagi sekitar 1.000 warga sipil Palestina dari Gaza. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono juga bilang nih kalau timnya tuh bakalan berkoordinasi dengan otoritas pihak Palestina. Akan berkonsultasi dengan negara-negara khususnya dalam kaitannya dengan situasi di Palestina. Terus gitu ya, pertanyaan gue, kalau seandainya warga Gaza itu dipindahkan ke Indonesia dengan alasan agar memiliki kehidupan yang lebih baik, apakah warga Gaza itu sendiri akan mau? Bukankah warga Gaza itu sendiri yang rela bertahan di sana karena ingin memperjuangkan tanah kelahiran mereka? Ingin mempertahankan Masjidil Aqsa. Nah, katakanlah gitu ya, seandainya warga di sana nih mau untuk direlokasi ke Indonesia. Bukankah hal itu dapat mempermudah tentara si Rewel ini untuk menguasai Gaza? Padahal beberapa bulan ini kan warga di Gaza itu udah mati-matian bertahan hanya untuk mempertahankan Gaza. Apakah permintaan Prabowo ini bakalan jadi blunder? Oke, jadi gini, apakah warga Gaza mau direlokasi? Sebagian besar warga Gaza ini sebenarnya sangat mencintai tanah air mereka ya. Mereka nih udah berjuang bertahun-tahun, bahkan dalam kondisi super sulit sekalipun mereka nih tetap bertahan. Karena buat mereka, tinggal di Gaza adalah bentuk perlawanan. Banyak dari mereka nih yang percaya bahwa meninggalkan Gaza sama dengan menyerah kepada si Rewel. Itu sebabnya, walaupun di bawah serangan brutal sekalipun, mereka nih tetap bertahan. Jadi, kemungkinan besar gitu ya, banyak warga Gaza yang bakalan nolak untuk direlokasi secara permanen. Ada kekhawatiran ya, bahwa relokasi ini nih malah akan menguntungkan buat si Rewel. Kalau ribuan warga sipil, terutama yang terluka dan anak-anak yatim, keluar dari Gaza, otomatis kan jumlah warga Palestina di Gaza tuh berkurang. Si Rewel ini bisa lebih mudah untuk menguasai wilayah yang kosong. Narasi kosongkan Gaza jadi makin kuat nih. Bahkan banyak aktivis internasional yang nolak konsep relokasi ini karena takut ini dimanfaatkan oleh si Rewel buat mengusir warga Palestina secara tidak langsung atau ethnic cleansing secara halus gitu ya. Terus pertanyaannya gitu ya, kan Pak Prabowo ini niatnya baik ya. Apakah dengan dampak yang didapatkan yang tadi gue jelasin, ini bisa jadi blunder buat Pak Prabowo? Ya, tentunya kalau nggak hati-hati, hal ini tuh bisa jadi blunder politik besar. Dari sisi kemanusiaan, niat Prabowo itu mulia banget. Mau menyelamatkan warga sipil, apalagi anak-anak yang jadi korban perang. Tapi dari sisi politik Palestina, ini bisa aja dianggap gitu ya, sebagai membantu untuk mengkosongkan Gaza. Walaupun niat awalnya itu bukan begitu. Kalau warga Palestina atau negara-negara pendukung Palestina merasa bahwa Indonesia nih ikut-ikutan gitu ya, relokasi secara paksa, citra Indonesia nih sebagai pendukung perjuangan Palestina nih bisa kena. Positifnya, mereka bisa lihat ini sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Oke, Indonesia nolong anak-anak yang luka-luka, mereka butuh perlindungan, kayak gitu. Tapi negatifnya, ada yang juga bakal bilang kayak gini. Lo ini kok malah bantu si Rewel buat ngusir orang Palestina dari Gaza secara nggak langsung? Karena kalau warga sipil keluar, si Rewel tuh bisa bilang gini. Tuh, mereka udah pergi, ini bukan tanah mereka lagi. Negara kayak Mesir, Yordania, dan Qatar yang selama ini ngegas soal mempertahankan Gaza bisa kritik Indonesia nih dan dianggap main relokasi seenaknya. Ya jelas aja gitu ya, dia bakalan diem-diem seneng gitu ya. Si kera ini kan selama ini udah susah payah ya ngedorong warga Gaza buat keluar. Tapi dunia internasional tuh nolak keras. Kalau ada evakuasi masalah kayak gini gitu ya, si Rewel ini nih mungkin bakalan merendahkan suara protes internasional. Dan dia tuh jadi lebih leluasa ya untuk menguasai lahan kosong. Dan mereka tuh pasti bilang, Kami tidak melakukan ethnic cleansing, mereka pergi sendiri dibantu negara lain. nah loh, kalau udah kayak gini nih gimana bro?
Indonesia bakalan jelek banget di mata internasional. Si kera ini, mereka bisa gunain ini sebagai justifikasi propaganda. Nah, yang lucunya lagi, reaksi Amerika Serikat dan Barat nih. Secara umum, Amerika ini ngedukung bantuan kemanusiaan. Ya, kita tahu lah ya, setiap ada yang menyangkut seputar kemanusiaan, Amerika ini selalu terdepan. Ya, walaupun itu cuma framing mereka ya. Kenyataannya kan malah sebaliknya. Ya, kita anggap aja lah begitu gitu ya. Nah, mereka ini nih mungkin bakalan puji Indonesia karena nolongin korban perang. Tapi di belakang layar, pihak yang lebih pro si Rewel ini bisa ngelihat ini sebagai peluang buat ngubah demografi Gaza. Amerika tuh suka banget ya nge-framing kayak misalnya kayak gini. Evakuasi kemanusiaan ini membuktikan bahwa ada jalan baik selama ada negara yang mau menerima warga Gaza. Nah loh, ini kan bahaya ya. Kalau ini digoreng sedemikian rupa, maka hal ini nih bisa dipakai buat narasi kayak misalnya, Palestina sebaiknya direlokasi saja. hah, padahal kan Palestina itu memperjuangkan tanah airnya. Mereka berjuang buat Masjidil Aqsa, buat Gaza, buat rumah-rumah mereka. Bukan hanya bicara tentang keselamatan individu. Jadi intinya gitu ya, inisiatif Pak Prabowo ini berbahaya kalau nggak super jelas tujuannya. Kalau Indonesia ngasih statement keras nih, bahwa ini adalah hal yang sementara. Ini bukan relokasi permanen, dan hak warga Palestina untuk kembali harus dijaga. Maka Indonesia tetap bisa dipandang positif di mata internasional. Tapi kalau komunikasinya salah langkah, ini bisa meledak dan jadi krisis diplomatik yang malah nguntungin pihak si Rewel kera satu ini nih guys. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah kalian punya pendapat lain? Ya kayaknya lebih seru kita diskusi di kolom komentar nih guys. Mungkin sekian dari gua Rafli Muhammad. Peace out.